Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bertemu kembali dengan channelnya Atuk Sapar. Ya, bagaimana puasanya hari ini? Ya, ini masih di bulan Ramadan walaupun sebentar lagi Lebaran. Masih semangat mengurusi kebun pisang? Ya, mudah-mudahan semua masih semangat ya, karena kita juga semangat untuk mengurusi kebun pisang kita ini. Hari ini kita masih ada di kebun pisang barangan. Jadi hari ini kita mau berbagi tips lagi di tim Atuk Sapar tentang bekicot, ya, tentang bekicot. Nah, kenapa sih bekicot ini menjadi hama yang juga menyebalkan bagi petani pisang? Ya, mungkin di beberapa daerah mungkin hampir tidak ada ketemu dengan namanya bekicot ya. Tapi di beberapa daerah termasuk di tempat Atuk Sapar, kalau sudah masuk musim hujan itu biasanya ada bekicot di beberapa tempat yang memang kelembapannya terlalu tinggi. Nah, ada beberapa cara dan trik yang bisa dilakukan menurut tim Atuk Sapar. Buat kami bagi ke teman-teman sahabat tani semua, supaya tanamannya terhindar dari hama bekicot, sehingga tanamannya bisa sehat dan tidak terganggu oleh tanaman bekicot tadi. Mau tahu apa aja? Yuk, ikutin. Ya, pasti ditanya ya, emang bekicot kenapa sih? Ya, jadi si bekicot ini, ya, saya baru nemu nih bekicot. Bekicot ini dia sangat suka memakan daun-daun pisang, ya. Jadi karena di sini tidak ada tanaman lain, jadi dia sangat suka daun pisang. Kemudian kalau jumlahnya banyak, bekicot ini bisa sampai naik ke atas pohon dan itu sangat mengganggu sahabat tani. Jadi kalau misalnya daun kita dimakan yang di pohon ini oleh si bekicot, aduh, bagaimana lagi untuk dia pembuatan makanannya untuk si pohon pisang ini. Jadi kita para petani pisang harus membantu si tanaman pisang ini untuk menjaga kesehatan dari tanaman dia, sehingga dia bisa mampu menciptakan makanannya sendiri, terutama dari daunnya. Oke, cara yang pertama sahabat tani untuk menghilangkan bekicot, kalau Anda nggak mau menggunakan yang lain, ya, kita pakai cara konvensional. Ambil bekicotnya, dikumpulin, kemudian dibuang. Oke, itu cara yang pertama. Paling simpel sih. Ya, cuma kita harus keliling. Kita cari di sela-sela pelepah ya. Biasa sahabat tani, kalau misalnya Anda mau cari bekicot, apakah bekicot itu ada di tanaman pisang Anda bisa cari di sekitar pelepah-pelepah pisang. Biasanya dia sembunyinya di situ. Biasanya. Nah, itu pasti akan memakan waktu yang banyak, tetapi itu sangat membantu untuk menghindari bahan-bahan kimia yang akan kita pakai. Oke. Nah, yuk ikutin lagi. Kita pakai trik yang kedua. Nah, nih teman-teman, ada nih. Ada ini. Nah, kita nemu tuh. Tuh, kan? Ada. Yuk kita ambil. Nah, jadi memang kebiasaan si bekicot ini berada di pelepah-pelepah pisang ya. Jadi sahabat tani harus lebih teliti lagi untuk melihat di mana sih ada bekicot di tanaman pisang kita. Oke. Nah, trik yang kedua Anda bisa menggunakan pestisida. Tapi pestisidanya khusus ya, pestisidanya yang mengandung metaldehid. Nah, itu pestisida yang tidak disukai oleh bekicot. Jadi digunakan seperlunya aja. Kalau misalnya memang daerah sahabat tani ada yang memang ditemukan banyak bekicot ya. Kalau misalnya yang tidak mau dengan cara konvensional, mungkin repot ya, repot diambilin kemudian dikumpulin terus dibuang gitu. Mungkin agak repot, mungkin dengan disemprot dengan pestisida yang mengandung metaldehid mungkin bisa lebih simpel. Oke, itu trik yang kedua teman-teman. Ini saya buang dulu ya. Nah, sahabat tani, trik yang ketiga, kalau Anda nggak mau menggunakan pestisida yang mungkin karena ada bahan kimianya, Anda mau tanaman Anda lebih sehat, dan Anda nggak mau repot mengumpulkan si para bekicot tadi, Anda bisa menggunakan cara yang paling mudah dan paling murah. Bubuk kopi. Ya, kenapa bubuk kopi? Ternyata di beberapa penelitian bubuk kopi ini sangat efektif untuk mencegah bekicot untuk menyerang tanaman. Ya,
Jadi bubuk kopi ini bersifatnya asam. Kemudian si bubuk kopi ini memiliki aroma yang menyengat sehingga bekicot tuh nggak suka gitu. Mungkin Anda bisa lihat di beberapa video yang menggunakan kopi untuk mencegah bekicot. Di beberapa percobaan saat kopi ini ditabur di dekat bekicot, bekicot juga nggak berani mendekat. Jadi kita pakai ini aja. Oke, bagaimana cara pemakaiannya? Yuk ikutin. Nah, teman-teman sahabat tani, caranya simpel banget ya. Kita cukup taburin kopinya aja. Bebas ya, pokoknya bubuk kopi, mau kopi apa aja juga boleh. Ditabur aja, dikelilingin. Takarannya disesuaikan aja ya dengan ukuran sekitar pohon pisangnya. Wangi kopi. Oke. Itu contoh ya. Nah, yang paling penting adalah teman-teman sahabat tani, kopi ini sangat asam, mengandung tingkat keasaman yang tinggi. Jadi, untuk penggunaannya harap hati-hati dan tetap dikontrol pH dari si tanah. Karena penggunaan kopi yang terlalu banyak bisa menyebabkan si tanah mengandung unsur asam yang terlalu tinggi. Caranya gimana? Ya, Anda harus punya alatnya dong. Ya, hari ini kita bawa. Ini untuk mengukur pH tanah. Ya. Jadi, memang tidak harus ada bekicot dulu baru Anda menggunakan kopi. Ya. Ternyata mengukur pH tanah itu bisa Anda lakukan berkala 6 bulan sekali sebelum dilakukan pemupukan. Agar si tanaman atau si tanah kita tahu kebutuhannya apa. Ya. Oke, kita coba. Berapa sih pH tanahnya? Ya, pH tanah kita ada di angka 7. Nah, ini termasuk ukuran yang baik ya untuk tingkat keasaman tanah. Nah, pH normal tanah yang baik untuk sahabat tani itu antara 6,4 sampai 7,8. Itu angka yang paling normal untuk pH tanah. Sehingga kalau angkanya segitu, artinya si tanah memiliki unsur-unsur terbaik untuk diambil oleh si tanaman kita. Oke sahabat tani, ini murah kok. Anda bisa beli di toko online boleh, Anda bisa langsung ke toko pertanian juga pasti ada. Harganya murah, hanya sekitar 60 ribuan. Tapi ini bisa Anda manfaatkan dengan baik untuk menjaga kesuburan tanah dan menjaga unsur-unsur hara yang ada di tanah untuk tanaman kita. Yuk. Nah sahabat tani, itu tadi tips dari tim Atuk Sapar untuk mencegah atau mengatasi hama bekicot. Nah, jangan lupa ya teman-teman, sahabat tani, kalau Anda mau tanaman sehat, kita harus rajin, ya, kita harus semangat, kita harus lebih teliti untuk melihat perkembangan dari tanaman-tanaman pisang kita. Jangan takut, ya, jangan takut dibilang orang ini, dibilang orang itu, ya, nggak usah takut teman-teman. Yang penting sahabat tani semua tetap semangat, karena tujuan kita adalah menghasilkan tanaman pisang yang berkualitas baik, menghasilkan buah yang bagus, dan yang pasti kalau kualitasnya bagus, kita bisa mendapat keuntungan yang besar. Oke, sampai situ dulu video kita hari ini. Ya, karena sebentar lagi mau lebaran, mungkin beberapa hari lagi setelah video ini naik. Dari tim Atuk Sapar mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita bisa bertemu kembali setelah lebaran nanti, dan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Dan yang pasti jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. 1 kilo kalau perlu di share-nya biar banyak. Kalau perlu komennya itu banyak, sampai 1 ton tuh banyak komennya, nggak apa-apa. Nanti kita bakal bagi semua info yang kita tahu tentang tanaman pisang, semua info yang kita gunakan untuk perkembangan tanaman pisang di Atuk Sapar, kita akan share di video ini. Oke, sampai ketemu lagi sahabat tani, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.